Kamu menyikapinya kemarin tuh seperti apa nih? Mungkin sekarang lu baru ngomong ya, Gon? Ini mungkin pertama kali gue speak up soal ini ya. Gue personally chat Tante Mami minta gitu. Maaf juga. Gue minta maaf karena banyak yang menyerang beliau. Ini cerita yang paling menurut gue sentimental ya buat gue gitu. Di bulan kedua gue kenal dia aja, sorry ya gue kentut tuh, prat gitu. Langsung gitu. Siapa lagi kan pasangan lu beda 10 tahun. Lu jangan tua duluan kalau sampai gua married, lu pada yang nonton pada nggak pada tobat, lu gila ya. Karena nih yang paling utama udah married nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Nah, sebelum kita kenalin dulu siapa bintang tamu kita hari ini, Igun mau sounding lagi nih. Di sebelah kiri Igun, alhamdulillah ada tas Hermes Kroko size 35. Lagi Igun mau jual. Jadi ini stemnya K. Jadi tujuannya sebenarnya kenapa aku mau jual, karena hasil dari penjualan tas ini akan aku sumbangkan untuk pembangunan masjid di Yokohama. Jadi insya Allah siapapun yang tergerak hatinya mau membeli tas ini, silakan hubungin aja nomor admin aku di 0819 5-nya 4 kali 445 ya. Yang mau aja ya, buat kau mending nggak usah lihat aja ya. Yang mau aja hubungin admin ya. Hari ini Pam-pam, mewah banget. Betul. Ini mewah banget. Sama seperti tas yang ada di samping kakak. Bukan lagi, ya kan, kita kehadiran Luna Maya. Oh my God. Ya Allah, Lun. Gue terharu. Maaf ya, gue nggak dandan apa-apa ya. Gue cuma lipstick kan. Ini maksudnya lu begini lagi, ini kayak di Thailand itu, apa masuk wamil, apa gimana? Hari ini. Militer. Ya, abis gue tuh lagi kayak, you know what, kan gue kemarin habis perawatan, jadi muka gue tuh lagi kayak lumayan. Lebih baik nggak dibedakin dulu. Iya, lagi bengep-bengep. Terus gue tuh kayak tadi pagi kayak males aja dandan gitu, jadi cuma tipis-tipis aja. Gue pikir nih, yaudah podcast. Gak penting penampilannya, tapi yang penting adalah isi dari pembicaraannya. Jadi memang kehadiran Luna nih gue appreciate banget, karena kita tahu juga Luna bentar lagi mau ada perayaan lagi di Jakarta. Ya kan? Sebenarnya gimana sih Lun? Lu kayaknya gue pikir tuh lu udah selesai pestanya di Bali, udah selesai semua huru-hara itu, ya kan? Terus udah gitu, Toto kepikiran lagi, ya udah deh undang-undang teman-teman yang ada di Jakarta. Iya, jadi waktu selesai di Bali, entah kenapa ya, 3 hari tuh cepet banget. Ya, nggak berasa. Rasanya tuh cepet banget, kayak seret gitu. Dan masih euforia kayak oh my God, akhirnya nikah pas segala macem gitu. Terus banyak hari itu WhatsApp membludak, apa DM. Terus benar-benar kayak wah gitu. Terus Max tuh yang kayak I kinda like this gitu, kayak lu ternyata nikah seru banget ya. Lu seru, gue yang ngurusin semuanya gitu. Kalau cowok mah pasrah ya lu. Pasrah. Mana baju aku udah gitu ya. Udah pokoknya nanti kamu hari ini kamu fitting ke sini. Kamu looknya mau kayak gimana? A atau B gitu. Aku sukaan ini. Ya udah kamu ke desainer ini. Ini. Dia gitu. Nih kamu bayar. Jadi ini lo tuh bikin pesta lagi di Jakarta karena banyak yang baper, teman-teman lo nggak semua. Iya, jadi benar-benar. Jadi kayak setelah beberapa hari itu tuh banyak yang kayak entah tiba-tiba ada muncul di wawancara di media, iya aku nggak ngerti kenapa aku nggak diundang. Oh shoot gitu. Jadi gini, persiapan nikah kita tuh cuma 2 bulan. Betul. Dan paralel ngurusin ini, itu. Dan list undangan, Max itu dalam seminggu udah selesai list undangannya dia. Terus dia bingung, gue undang siapa lagi ya katanya. Sedangkan gue tuh bener-bener bingung, aduh yang mana yang harus gue undang. Sedangkan di Bali aja itu udah banyak banget listnya gitu. Karena memang kapasitas kita kan cuma 250. Nah jangan berpikir oh 250 orang, bukan. Artinya kan 250 kali itu kan itu udah kali 2. Oh 250 itu udah kali 2. Udah kali jadi 2. lu tuh segitu ribetnya milih siapa ya yang buat datang. Jadi karena undangan tuh cuma 125. Karena kan undangan 125 kan artinya di bawah 1 orang kan. Berarti kan kalau suami istri udah pasti plus one-nya. Ya plus minus mungkin ada 230 undangan, mungkin ada yang sendiri. Makanya kan gue lumayan ketat gitu, kayak misalkan lo, gue bingung lo plus one-nya siapa kan gitu. Bisa berubah di kemudian hari ya. Gitu. Sedangkan maksudnya bukan gue tidak menghargai atau tidak mau lo bawa plus one, tapi ada orang yang gue benar-benar kenal
yang maksudnya boleh nggak dari dulu. Boleh nggak gue undang dia? Jadi kuota 250 gue ini itu tercapai gitu. Tapi sebenarnya itu memang keinginan lo berdua kan, pengen intimate wedding. Sebenarnya lo dapet vibe ubudnya. Bener. Lo dapet sakralnya. Sebenarnya kan pengen itu juga kan lo. Bener, sebenarnya jujur awalnya banget itu kita tuh niatnya nikah tuh September di Itali. Itu awalnya. Di Itali tuh mungkin cuma 120 undangan. Terus 120 undangan. Itu juga yang berangkat yang mampu beli tiket sendiri aja ya. Yang undang-undang mah nggak usah. Terus kita mikir gini, oke, berangkatin orang, let's say mungkin 120 undangan berarti kan 60 undangan. Artinya kan 120 pax, berarti 60 undangan. Nah 60 undangan ini 30-nya aja berarti udah keluarga dan besti-besti lah. Gitu. Oke, yang harus kita yang harus kita biayain berarti minimal ya 30 orang ini plus kan ada WO, ada stylist, ada makeup. Nggak mungkin WO juga dari sana kan pasti ribet banget kan. Benar. Terus aku pikir dengan keribetan yang ada, dengan budget yang akan terkuras di luar negeri, mungkin budgetnya dan biayanya sama aja kayak kita waktu bikin di Bali. Tapi dengan budget segitu kita bisa undang lebih banyak orang dan lebih gampang. Iya, setuju. Terus akhirnya kita pikir, aduh, kalau ke Itali repot juga ya gitu. Akhirnya kita putusin udah di Bali aja. Karena kan keluarga. Walaupun kemarin kan sempat bener nggak Maxim sempat bete gara-gara undangan kesebar. Lumayan, karena akhirnya jadi kayak pesta rakyat gitu kan. Karena akhirnya gini kayak, kok gue gak diundang? Sebenarnya yang lo takutin berdua bukan karena kita nggak mau share ini, tapi memang tempatnya itu maksimal di 250. Karena bukan tempat, di Bali itu kan nggak ada. Nggak ada ballroom yang bisa. Ada, tapi konsepnya nggak akan bisa jadi begitu. Bener, kan gue memang pengennya outdoor, gue pengennya yang nyatu dengan alam, chill. Gue bukan mau ada pelaminan yang harus salam-salaman, gue pengen gue ketemu dengan mereka ngobrol, foto, intimate. Pengennya cita-citanya seperti itu. Tapi berarti kalau lo ngomong cita-cita, sebenarnya ini udah ada cita-cita lo dari sebelum ketemu Maxim apa setelah ketemu Maxim? Ada nggak sih, maksudnya lo kan pernah bercinta terus lama menjomblo, udah malas mikirin segala macam, datanglah Maxim, akhirnya dia serius, ya kan, akhirnya lo memutuskan untuk menikah tuh udah mulai ada halu-halu lagi dream wedding apa segala macam tuh. Justru dream wedding itu ada waktu dengan pasangan sebelumnya. Tapi waktu dengan Maxim tuh nggak ada dream wedding. Udahlah kita nikah pasti gue udah tua juga apa sih kayak, gitu ya kan. Simple aja deh, ini aja lah gitu. Terus tiba-tiba kayak, aduh Itali lucu kali ya, kecil aja gitu. Jadi destination gitu. Jadi nggak perlu. Itu kerandoman apa udah sempet eksekusi apa masih baru random, ide-ide random? Yang di Itali. Ke Itali. Sempet udah tanya WO yang khusus destination wedding sih, gitu. Terus kemarin juga sempet akhirnya kita pikir habis Bali, tadinya Jakarta nggak ada, habis Bali apa kita ke Italia, jadi mungkin undangan 30 besti yang benar-benar seru gitu gitu. Lebih intimate lagi. Terus misalkan 3 hari, terus kita ada winery lunch gitu. Akhirnya tanya-tanya sama WO, aduh kayaknya aku udah nggak sanggup lagi sih. Tapi akhirnya udah deh kita bikin satu lagi karena memang Jakarta. Ini bisa nampung berapa orang? Sebenarnya ballroomnya tuh 700. 700, oke. Tapi kita cuma ngundang total ya. Jadi pax-nya itu, pax-nya itu cuma 300 sekian. Berarti kan dia bawa satu orang lagi. 300, jadi 600. Semoga yang kemarin pada ngerasa agak sedikit baper terobati nih ya. Keundang di Jakarta, say. Udah baper nggak keundang lagi. Kalau gini, kalau sampai yang kemarin baper nggak diundang, berarti lu jangan sok ngerasa dekat. Emang gak sedekat itu berarti. Tapi enggak juga, gini. Ada bahkan di Bali gitu, partner gue aja, gue lupa undang. Nah, terus saking semuanya jadi lu pengen ngurusin kan? Iya, jadi karena memang ini kan akhirnya tercapai ya, wedding gitu kan. Jadi gue dari A sampai Z, gue harus tahu dan gue pikirin semuanya gitu ini. Walaupun tetap ada yang miss juga ya. Susana mau nikah lo, Beb. Lo gimana lo, gila lo. Susana mau menikah lo. Iya lo. Ya kan? Bangkit dari kubur cuma mau nikah. Lagi. Tapi lo tuh merasa ini gak sih? Merasa kayak ternyata satu Indonesia tuh happy lo nikah. Iya. Iya gak sih? Kayak semua orang tuh kayak
ibarat kata tuh mau lihat TikTok, mau lihat Instagram, mau lihat segala macam, semua orang tuh jadi kayak euforia berada di pernikahan lo gitu. Gini, kalau gue jujur kalau misalkan akan viral, gue udah ekspektasi ini. Udah tahu, udah bakalan. Gue tahu ini pasti bakal viral. Tapi apakah seviral ini itu beyond my imagination lah gitu. Gue nggak nyangka bakal sebegitunya gitu. Dan gue sangat bersyukur, gue sangat super humble to feel this gitu. Gue sangat kayak... Lu bisa ngerasain ya lo nih Allah kayak, segitu Masya banyak Allah, orang gitu. yang Gue nggak nyangka gitu. Ya kan? Dan entah kenapa ini tuh membuat gue jadi lebih merasa grounded gitu. Lebih napak gitu. Bahwa ternyata kepercayaan orang terhadap gue, perasaan mereka terhadap gue diberikan sedemikian rupa. Sebisa mungkin mudah-mudahan gue bisa menjalankan amanah ini gitu supaya gue tetap baik, supaya jadi kayak nikah di Indonesia itu kan kayak nikah sama bangsa ya, say. Kayaknya kalau misalnya takut kenapa-napa tuh juga jadi kayak takut diomongin sebangsa senegara kan. Itu yang ditakutin juga. Itu yang lo takutin juga kan. Tapi gue sangat berterima kasih gitu. I feel so honored ya gitu. Maksudnya gue merasa sangat tersanjung gitu. Dan ini beyond my expectation. Gue bilang sama Maxim ya gitu, ini begitu banyak cinta yang datang buat kita gitu. Kita benar-benar harus hati-hati gitu dalam mengambil langkah keputusan apapun gitu. Jangan sampai ini tuh kenapa-napa gitu. Karena kan kita diberi amanah gitu ya. Nggak cuma sama Tuhan, sama keluarga, tapi juga banyak orang yang look up on this event. Jadi gitu. kamu sama Maxim itu beda berapa tahun? 10 tahun. Makanya lo mau Om Broto beda 10 tahun juga nggak apa-apa. Lo jangan takut. Ya nggak ada. Nih, kalau misalnya kita berbicara tentang pernikahannya Luna Maya sama Maxim, ini bukan hanya sekedar dari setiap acara, tapi apa yang lo pakai, semua yang menempel di badan lo itu menjadi perbincangan dan buah bibir. Sampai mereka yang cukup menghebohkan adalah di saat lo akad nikah, ya kan? Di saat lo akad nikah dan ternyata riasan makeup lo tuh nggak sesuai dengan pakemnya. Sedangkan kan, ini kalau gue nih ya, mohon maaf kalau untuk makeup pengantin ya, maaf ya. Kalau menurutku, aku sebagai desainer terkadang aku menerima dream wedding dari pasanganku. Pasanganku tuh maunya seperti apa sih? Pertama, apakah dia nggak mau ribet? Kedua, ini konsepnya outdoor. Banyak pertimbangan gitu kan. Kamu menyikapinya kemarin tuh seperti apa nih? Mungkin sekarang lu baru ngomong ya, Lun? Ini lu baru ada kesempatan buat ngomong dulu nih, Kak. Ya kan? Ini kan heboh banget, Lun. Benar-benar. Ini mungkin pertama kali gue speak up soal ini ya. Pertama-tama, waktu gue memang cita-cita gue tuh selalu pengen nikah pakai paes ya. Tapi yang orang Jawa tuh siapa? Bapak gue. Oh, bapak lu tuh orang Jawa. Bapak gue Jawa, ibunya Max orang Jawa. Dan ibunya Max juga pakai paes. Gue tuh awalnya gue pikir lu mau nikah pakai baju Bali. Karena lu maksudnya born in Bali gitu, maksud gue lu mau berbali-balian. Ternyata lu pakai Jawa terus lalu. Oke, Jawa. Sebenarnya that was my dream wedding. Akhirnya kesampaian. Terus gue datang ke Tante Mami Herdu ya. Tante Mami itu kan jujur ini juga gue personally chat Tante Mami minta gitu. Maaf juga. Gue minta maaf karena banyak yang menyerang beliau, banyak yang kayak mempertanyakan beliau. Padahal sebenarnya nggak salah beliau. Beliau udah bilang nggak mau pakem aja. Tante Mami, aku boleh nggak pakem. Padahal sebenarnya aku juga mohon maaf nggak paham bahwa banyak orang yang benar-benar sedemikian rupa dengan masalah pakeman inilah gitu. Karena memang my wedding is outdoor. My wedding is my wedding. Yes. So aku udah bilang Tante Mami, aku udah punya apa yang aku pengen lakukan dan pakai. Karena pertama, aku tuh setiap hari, maksudnya hampir setiap hari photoshoot, pakai make up, fashion show, gaun pengantin udah berpuluh-puluh kali. Super glam ini dan itu. Gimana caranya? My wedding, I want to be the opposite gitu loh. Pangling orang. Bukan, aku mau sesederhana mungkin. Aku mau sesimpel mungkin. Kalau masalah Eddie Betty nanti aku jelasin. Tapi kalau untuk penampilan, aku udah search. Kayak misalkan ini kan sama Ko Yung Yung kan dibikin ini si apa namanya? Kembang goyang. Kembang goyangnya. Aku bilang antara Paes Putri Paes Agung sama Paes Ageng itu aku akan ambil tengah-tengahnya. Aku suka
the cleanness of sanggulnya. Aku karena kenapa? Aku ngerasa aku leher dengan iya aku suka clean, aku mau clean, tapi aku mau payasnya tuh sebenarnya kayak payas Putri Jogja yang simple polos, nggak pakai emas-emasan. Prodo. Jadi simple aja. Terus ininya tuh aku bilang sama Ko Yung Yung gitu, Rinaldi, aku bilang aku mau kecil, simple, aku pokoknya pengen seminimalis mungkin. Jadi makanya ininya juga nggak heboh kan. Terus payasnya juga cuma polos gitu aja gitu. Nah, makeupnya aku juga bilang aku mau benar-benar simple. Kalau makeup lu ada khawatiran nggak? Anjir, gue umur segini, gue gimana merit nih, gue harus kelihatan muda. Jadi jujur enggak? Ada nggak gitu-gitu? Enggak. Tapi lu sumpah lu sih cantik, lu biadab banget sih. Pas lu ini lu bener-bener kayak lu tuh bener-bener angeliknya tuh dapet. Terus sore-sore pas lu turun gitu tuh kayak lu malu-malunya pengen gua toyor kayak lu tahu aja lagi. Kayak so gini, so cantik nih orangnya. Iya kan? Lu maksud gue itu dapet loh. Lun itu semuanya dapet loh Lun. Kan gue. Nah, gue tuh oke, ini klarifikasi pertama gue. So I was just di dalam pikiran gue tuh pengen seminimalis mungkin. Gue nggak mau terlalu penuh, terlalu ribet, karena gue pengen polos. Tapi gue pengen tetap ada adat Jawanya. I love the culture. Dengan cara seperti ini, gue menghargai budaya setengah bokap gue gitu dan mamanya Max gitu. So that was the reason, maksudnya itu behind cerita kenapa gue bilang Tante Mami, saya maunya polos, saya maunya simple, saya nggak mau ribet, saya mau sanggul saya tuh ketarik ke belakang, minimalis gitu, saya mau ini. Tante Mami udah bilang, oh berarti ini bukan pakem ya, ini inspirasi ya, ini bukan pakem Jawa. Tapi kan kalau pas lo keluar kan nggak mungkin ada kredit title, apa yang dipakai Luna ini inspirasi, nggak ada gitu kan. Betul. Jadi orang akhirnya berasumsi sendiri. Betul. Dan pada saat ini keluar, gue awalnya bingung kenapa kok diribut-ribut ini. Gue tuh bingung. Apa yang salah ya gitu. Oh ternyata maksud gue memadukan dua ini, jadi gue di tengah-tengah. Gue tetap polosnya kayak Jogja Putri, payasnya, tapi slicknya gue ambil dari Payas Ageng. Ternyata buat mereka tuh masalah. Gitu, karena nggak jadi sebenarnya buat perias-perias nih gue juga berada di tengah ya. Maksudnya mereka itu kan berusaha untuk melestarikan budaya. Gitu kan. Tapi dipakai oleh seorang Luna Maya kan pastinya viral. Mereka takutnya kebablasan nantinya, Lun. Bahwa menjadi kayak seperti ada simbol baru atau bentuk baru. Ingat nggak sih kayak waktu zaman Aurel merit pakai bandonya itu kan abis itu semua orang kan merit pakai bando begitu gitu kan. Kayak gitu. Tapi maksud gue balik lagi bahwa ya ini memang sebuah inspirasi. Ya kan, kita kayak kita ngambil kayak sentuhan gitu kan. Memang lu juga nggak ada yang pakai adat yang Jawa banget kayak gimana kan? Ada sebagian kan kayak ininya, itunya ada, tapi memang rangkaiannya nggak semua. Karena memang kalau semua rangkaiannya dipakai nggak keburu gelap. Betul. Dan memang kan ya gue sama Max tuh kan campuran. Jadi kita pikir kita ada sedikit setengah tradisi yang kita bawa dari orang tua kita, setengahnya yang tanggal 8 tuh yang benar-benar western. So setelah terjadi ini, gue tuh baru paham, oh pada protes semuanya kenapa nggak pakem atau segala macam. Dan I understand, oh gitu, maksudnya gue juga minta maaf kepada pihak-pihak yang... Ini baru sekarang nih ya, Luna minta maaf di momen yang tepat. Karena maksud gue nggak pernah ada yang membahas gitu kan. Dan menurut gue kemarin itu jadi nggak kelar. Benar. Dan sekali lagi please jangan dihujat Tante Maminya, jangan dipersalahkan dia. Beliau udah bilang ini jadi nggak pakem ya, jadi ini inspirasi ya. Saya bilang iya, karena saya maunya polos, saya maunya nggak ribet, karena saya mau nikahan saya benar-benar sesimpel itu gitu loh. Karena saya udah sering glam, udah ini, tapi ini adalah momen saya pengen beda. Kayaknya memang ada kalanya gitu ya, kita udah terbiasa menor, terbiasa segala macam ngikutin arahan stylist. Kali ini tuh lo pengen apa yang lo mau gitu. Tapi lo dibantuin sama siapa Lun semua lo? Sama segala rupa Fanny sama Bimo sama Fanny. Tapi most of the ini gue yang milih, gue ini. Nah
tadi ya lanjut ya, gue minta maaf juga kalau ternyata ini jadi perbincangan dan membuat orang jadi ada yang mengkritik gue, keputusan gue, atau mengkritik Tante Mami bahkan sampai menghujat gitu. Itu tuh nggak ada maksud sama sekali. Nggak arah kesana ya. Kesana karena pure pemikiran bahwa this is and again my wedding, I want it to be my way. Cita-cita aku tuh begitu. I think you guys should respect that. Maksudnya hargailah perbedaan, hargai pendapat juga. Tapi aku sekali lagi minta maaf untuk kalau misalkan sampai membuat huru-hara dan nggak pakem, membuat kegaduhan ya. Jadi tapi nggak gaduh-gaduh banget. Jadi pas kemarin tuh pas habis lo abis akad tuh yang gaduh tuh ada tentang paes lo, sama yang kedua tentang MC of Air lo. Yang dua orang suami istri. Oh my god, si Oza. Iya. Itu juga. Jadi maksud gue jadi kayak yang blessingnya tuh jadi kayak kita bisa ngelihat pernikahan Luna sama Maxim tuh kayak jadi ada banyak angle gitu loh. Oke, iya. Iya sih, tapi jujur nggak ada arah ke sana ya masalah Oza dan juga Payasnya. Tapi kalau aku boleh sedikit berpendapat ya, I think selama kita tidak mengubahnya sampai ini kan sebenarnya polos aja ya. Nggak drastis banget. Nggak drastis banget. Aku sih masih melihatnya kita masih melestarikan budaya buat Jawa juga, ya. Iya. Gitu. Karena inspirasi. Ya karena masalahnya karena lo Luna Maya. Lo kalau nama lo Sri Asih itu mungkin kayaknya orang nggak peduli lo mau pakai apa. Karena balik lagi yang namanya pernikahan itu kan ya dream wedding kan yang ada yang pakai elu, yang ngerasain elu dan ini bakal stay forever buat lo nggak sih? Dan lo akan ngelihat, jadi lo akan membuat sesuatu yang lo suka gitu. Ya pasti perbedaan pendapat akan selalu ada ya. Tapi kalau from my side gitu, I love my dad and Maxim juga sangat mencintai ibunya. Jadi kita ingin membawa sedikit budaya Jawa sih. Itu bentuk kita menghargai leluhur, bentuk kita menghargai garis darah kita tuh berasal dari mana gitu. Jadi nggak ada maksud untuk kayak nanti orang nggak mau pakai pakem lagi. I think ini masalah selera. Tapi ini masalah selera. Ada orang yang memang sangat suka sekali dengan pakemnya, akan selalu ada kok. Pasti akan ada. Akan selalu ada gitu. Jadi dan pakemnya juga sangat-sangat bagus banget. Dan kalau misalnya cerita tentang bokap, lo tuh ditinggal bokap pas umur lo berapa? 12 tahun. Gitu ya. Makanya kayak kita belum bahas Eddie Betty loh. Oh iya, mau ya Eddie Betty dulu. Eddie Betty. Kenapa lo pilih Eddie Betty? Oke, Eddie Betty. Jadi gini, dulu waktu gue show, zaman-zaman masih show. Kayaknya lu belum ini deh. Belum jadi desainer. Belum. Lu masih sama Om Aji. Jadi gue tuh dulu sering banget show Mas Edi. Kebaya tuh. Dan beliau ini kan terkenal, gini, zaman dulu, dari dulu badan gue tuh susah. Badan gue tuh torsonya lumayan agak panjang. Tapi kecil di sini, pinggul gue gede. Nah, gue berkali-kali, misalkan ada show dengan kebaya-kebaya desainer lainnya, itu pasti nggak pernah nggak pernah kelihatan pinggang lo di mana gitu. Iya, jadi kayak pasti ada kegedean di sini, tiba-tiba ininya kekecilan apa. Nah, waktu show Mas Edi, kebayanya beliau tuh yang bener-bener kayak plak gitu di badan gue. Dan zaman dulu tuh cantik, maksudnya zaman sekarang juga, tapi zaman dulu kan kalau dia show kebaya tuh kan selalu yang kayak wah gitu. Terus gue tuh pernah bersabda di hati gue, one day kalau gue nikah, kebaya gue Eddie Betty. Harus nggak ada pilihan lain. Dan ini juga menjadi satu yang membuat orang juga kayak wow gitu kan. Iya kan? Dan and again ya, terus Mas Eddie gini, oke, kan setelah pilih kain, sebenarnya ada satu kain yang gue pengen banget. Itu ada kain vintage-nya Mas Edi. Dia simpen gitu. Harta karun dia dari Prancis, lo tau benar. Kan? Itu nggak ada payetnya, simple. Terus gue bilang, Mas Edi aku suka banget. Bo, ini vintage. Kalau bukan vintage, gue bilang gue kasih lo katanya gitu. Tapi ini dia tuh, suka begitu. Ya ini harta karun. Ya udah deh, coba hitungin berapa. Wow, gitu, fantastis gitu. Mas Edi bukan apa-apa. Ini bisa aku bayar buat yang lain. Tapi memang
Ya maksudnya Edi Betty, aku pun kadang kita tuh suka hunting kain tuh sampai ke luar negeri. Iya, gitu, terus ada di sini. Dan kita nggak bisa sampai bermeter-meter, Pam. Jadi paling 2,5 meter sampai 3 meter. Bener. Iya kan, jadi limited banget. Limited banget. Dan ini karena udah dari bisa lama. semeternya tuh bisa 20 juta sampai 30 juta sendiri. Iya, betul. Terus udah gitu kan gue 6 meter ya. Coba kalau 20 kali. Terus akhirnya pusing, keliling. Gue menemukan kain ini. Terus kain ini gue bilang memang dia sudah nempel payetannya. Ya. Terus gue bilang, oh gue suka nih gitu. Oke, akhirnya kita beli, kita pakai ini. Kata Mas Edi, nanti kita tambahin Krista. Nggak usah, lo bilang. Gue nggak mau ada payet. No payet. Cukup, lo bilang. Ini sebenarnya cukup. Kalau yang tadi itu bahkan nggak ada payet sama sekali. Ya. Dia cuma nimbul tau nggak yang dari raffia gitu. Ya. Terus bordir raffia. Iya, cuma itu aja. I was already kayak, aduh polos apa, nggak ada bling-bling sama sekali. Akhirnya ini nggak ditambahin sedikit pun. Jadi memang sesimpel dan sepolos itu, pas jadi juga ininya cuma ya kecil-kecil. Ini payet dari bawaan bajunya. Betul. Jadi ya. Lo happy dengan pas lo udah pakai? Happy banget. Terus sekarang bajunya lo kemana ini? Ada di rumah. Lo pajang apa lo lipat gitu aja? Gue lagi mau beli manekin, gue mau gini, kayak gini. Gitu. Lo kadang punya ini gak sih, nanti kalau gue punya anak, nanti anak gue bisa Semoga ya. Gue juga punya gitu, nanti kalau gue punya anak gue nanti bisa pakai baju gue. Anak gue gajah dong segede. Domang. Lun, kita balik, kita dari akad nikah udah ya. Kalau misalnya menurut gue gaunnya Hyunchen oke, gitu ya. Tapi buat gue yang sebenarnya yang paling wow itu sebenarnya ada dua juga. Ini sama lu tuh cantik banget pas menuju siraman lu. Oh, ini yang diomongin orang. Ini tuh lo pakai lace yang gue tahu nih bahannya lace-nya nggak terlalu mahal. Ya sorry to say, ini bahan lace-nya nggak terlalu mahal, nggak ada payet sama sekali. Tapi warna silvernya sama ketemu pinknya tuh lu tuh jadi kayak lu tuh bener-bener kayak pearl, kayak mutiara, kayak gimana gitu Beb. Cantik banget ya. Parah. Oke. Ini parah banget. Maksud gue lo yang sesimpel ini tapi ini ada cerita di balik ini nggak? Ada. Siraman itu tadinya nggak ada. Ya. Tapi Tante Mami, and again Tante Mami, gitu. Masa mau akad nggak ada siraman, katanya gitu. Itu kan rangkaian, sampai harus ada, katanya. Oh gitu ya Tante ya, iya. Oke deh saya pikirin gitu, baik. Nah kebetulan kakak ipar gue itu punya hotel di Ubud juga. Terus dia bilang, let me host you the siraman. Jadi Ubud Village host our siraman. Karena ini keluarga juga, akhirnya kita ya udah deh. Ini one day before, apa 2 hari sebelumnya? One day before ya. Tanggal 6 ini. Ya udah akhirnya kita host dan kita cuma undang yang mau datang aja, kita cuma lempar di mau aja. bener. Yang mau aja. Gue cuma undang teman-teman gue di Bali sama yang udah di Bali nih datang deh gitu. Gue cuma kirim gitu aja, sama sekali nggak ada. Emang nggak ada di rangkaian. Kalau kayak milih bahan gitu lo kayak taruh gini bagus nggak, taruh sedetail itu. Ya. Jadi ini terjadi 10 hari sebelum. Karena mepet dari Ibu bilang. Oke, akhirnya gue ke toko bahan dong sama si Nefrin. Ini kan Fadlan yang bikin kan. Sebenarnya Fadlan itu bikinnya tuh buat seragam bridesmaid sama hijau-hijau. Ya. Terus dia bilang, aduh ini yaudah deh sini aku bikinin deh gitu. Atau kan gue yang penting adalah esensi si siraman. Jadi gue nggak kepikiran pakai look ini, look itu, datanglah gue ke toko kain gitu. Gue pilih-pilih gini, udahlah simple aja. Dapat deh warna ini. Tadinya mau warna apa-apa, no. Nggak usah dangdong, simple aja. Ini nanti aku payet semua. Gak ada payet, gue bilang no payet, gue bilang gitu. Terus pas ininya mau warna apa, merah apa-apa, kayaknya peach pink gitu, blush gitu, oke ya, cantik ya, oke. Jadi ini dalamnya dililit semuanya loh nih ya? Dililit, tak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh terjadi dalam 1 hari ke toko bahan, udahlah ini aja. Jadi orang kalau udah cantik tuh udah biasa aja cantik, Beb. Nggak usah terlalu usaha banget, ya kan? Dong. Enggak, karena sebenarnya kalau jidatnya aja memang kilat banget loh ini, saking glowingnya pada itu ya. Amin. Iya karena
gue juga kaget sih pas jadi warna ini ketemu ini kok cakep ya cakep gitu. Banget. Padahal dan gue apalagi buru-buru. ini pas siraman lu nggak pakai lighting, nggak pakai apa yang benar-benar pakai daylight, pakai alam, ya kan, dan memancar. Iya. Dan Another baju. Dan sama sekali kayak perhiasannya ininya tuh semua Kecil tuh aja semua. itu dari tante mami, aku bawain buat kamu. Ya. Hah? Sedangkan gue cuma mau Lu polos nggak expect aja. pakai anting. Iya, gue cuma mau polos aja, gue cuma mau siraman, selesai gitu. Ya. Udah. Lu udah siap ke baju ini? Ini baju. Nih. Ya. Lu tuh awal pengen bikin ini karena lu pengen kayak lu percaya bahwa oh bokap gue ini pasti ada di saat gue nikah. So, ini cerita yang paling menurut gue sentimental ya buat gue gitu. So, waktu ke Yefta, gue bilang sama Yefta gitu, gue cuma pengen baju simple. Gue sering glam. Gue nggak pernah kerja sama Yefta. Gue nggak pernah pakai bajunya Yefta. Gue mau ketemu orang yang nggak tahu gue. So bilang. Terus pertemuan kedua, dia bilang, mau nggak ada sesuatu yang sentimental terhadap dirimu yang aku put, misalkan apa gitu. Terus gue mikir ya, apa ya, bapakku sih pelukis ya, aku bilang gitu. Bapakku pelukis, kita punya banyak lukisannya bapak, aku bilang. Oh that's good, kamu pilih dong satu, nanti aku taruh di bawah dress kamu yang putih. Jadi ini nih dari lukisan bokap lo? Dari lukisan bokap gue. Jadi, ntar dulu ceritanya. Terus gue yang kaget, hah? Jadi dress gue yang putih kalau kayak gini nggak kelihatan, tapi kalau gue begini lapisan dalamnya tuh rencananya lukisan bokap gue. Jadi kayak ada sneak peek gitu. Terus gue bilang itu ide yang bagus juga ya gitu. So gue email lukisannya, printnya, lukisannya gue email. Terus gue bilang kayak gue 2 kali fitting, kok gue nggak lihat ada lukisan di ini gitu. Agak kelihatan gitu. Terus gue yang kayak kapan ya? Terus gue sempet nanya ke asistennya, Mbak udah terima emailku kan gitu. Gue takut tambah mepet nih gitu. Terus dia pulang dong dari Itali. Waktu itu dia sempat ke Itali, Yefta balik-balik dari Itali, tiba-tiba dia bilang, oh I have surprise for you. Kayaknya gue akan bikinin lo satu dress lagi, karena menurut gue kalau cuma goyang. Kalau cuma di dalam sini nggak kelihatan. Terus kedua juga nanti orang-orang bilang, kok mukanya kan ada muka bokap gue, nanti dibilang ditaruh di dalam bla bla bla. Terus I have a surprise for you. Tiba-tiba ada manekin dengan kertas begini, diprintin gini, ini rencana dressnya kayak seperti itu. Terus kayak, lu pingsan langsung. Pingsan lah gue. Ntar disuruh bayar 2 dress lagi. Enggak. Bercanda. Enggak. Gue gitu. That's even better gitu. Kayak gue nggak nyangka. Wow. Gue sampai kayak nangis. Gue kayak, Yefta, thank you so much. It's so beautiful. Itu cuma awalnya pengen taruh sentimental value di dalam dress ini. Makanya di dekor kita juga dan di undangan digital, undangan print, dan bahkan sampai stationery yang ada di meja itu semua tuh ada lukisan bokap gue. Dan kita bikinin postcard di undangan di situ biar bisa orang mau kirim jadi postcard. So it's actually my dad's painting gitu. Nah ini sebenarnya tidak ada dalam rencana gue untuk ada dress ini, tapi ini hadiah dari Yefta dan benar-benar jadi dress. Dan tapi dress pertama tetap lo pakai? Yang putih. Itu dipakai. Ini kayak after party dress sebenarnya. Ini dinner dress. Iya. Tapi lu bokap udah nggak ada. Dan pastinya bokap juga nggak ngerasain lu sekarang menjadi seorang Luna Maya. Enggak kan? Pernah. Lu tuh ada ini nggak kayak ngambil momen lu ceritain ke bokap siapa Maxim, gue mau menikah, gue gini. Jam 7 hari di mana kita berangkat ke Bali sekitar jam 7.30 atau jam 8 pagi kita ke makam dulu. Bokap, pertama makam mamahnya Maxim. Karena lebih dekat rumahku. Habis itu kita ke Tanah Kusir, my dad's ini, baru kita berangkat ke Bali. So basically bokap lo malah dikuburnya di Jakarta? Iya, di Tanah Kusir. Tanah Kusir. Jadi dia, kakaknya, ibunya. Jadi satu. Jadi satu. Iya. Terus kita pertama ke mamanya Maxim dulu, izin kita
pamit gitu, kita mau nikah, terus habis itu ke my dad's kuburan bapak. Tapi lu berasa nggak pas lagi acara gitu, oh bokap ada di sini nih. Kalau Luna tuh dipanggil bokap apa sih? Bapak. Enggak, lu dipanggil bokap lu namanya siapa lu? Luna. Atau ada panggilan 12 tahun kan, maksudnya lu lagi yang kayak daddy's girlfriend banget kan sebenarnya kan? Luna kayaknya, jujur lupa ya gue ya. I think it was Luna sih. Luna kayaknya. Jadi pas lu pakai ini kayak kayak bokap lagi sama gue nih, gitu, ada kayak gitu-gitunya ya. Iya, gue ngerasa the whole acara itu benar-benar gue ngerasa kayak itu blessing dari Tuhan, dan kayaknya bokap gue juga ada di situ ya. Dari akad terutama, karena dari pagi mendung seada-adanya. Abis siraman kita pindah ke hotel yang besokannya kita. Hujan deras banget. Deras banget, gue udah kayak aduh gimana. Dan gue nggak ada tenda. Gue nggak ada tenda. Gue yang kayak udah stres. Gue bilang ya udahlah, kalau memang harus diterpa hujan, gue udah pasrah, dan gue udah berharap penuh dengan keajaiban dan juga pawang hujan gue sih. Dan akhirnya terjadi. The power of rain stopper kalau di Bali. Iya kan, the power of rain stopper. Abis itu pawang hujan gue dipakai buat wedding berikutnya. Langsung famous, gitu kan. Terus yang paling menarik ya customer ya, yang paling menarik itu adalah sosok ibunya Luna. Menurut gue orang tersimpel, terbiasa, terenggak aneh-aneh, itu emak lo, Beb. Iya emang. Emak lo tuh didandanin aneh-aneh, malah jadi bukan dia. Iya. Gue tuh soalnya gue sempet ngeliat ya, pas siraman atau apa dia pakai konde full. Terus kondenya beda warna. Kondenya beda warna. Mama kan rambutnya merah kan. Karena gue bilang gitu sama Rangga nyokap gue tuh Rangga tuh hairstylist ya. Nyokap gue tuh rambutnya merah, dan dia udah cari sedemikian rupa itu ternyata. Pas gue liat nyokap, tetep merahnya belang ya. Tapi dia cuek aja, udah pakai aja lah gitu. Terus yang pas udah malamnya udah nih rambut gue terserah gue begini. Abis itu dia karena itu, saya tidak mau lagi pakai itu, apa berat itu. Terus copot dong Kak. Rambut saya beda itu gitu. Ya udahlah, gue bilang ya udahlah ibu, just use your own hair, pakai rambut nanti di dia kode malah kecil. lebih nyaman ya Lun. Iya udahlah, gue bilang terserah ibu mau rambutnya apa, nggak mau dikondek juga terserah, terus makeup juga cuma gitu-gitu, terserah ibu. Orang waktu siraman aja mau pakai sendal jepit swallow. Dia rebel banget, Beb. Tapi pakai akhirnya. Gue udah ngeliat. Udah cakep-cakep. Apa ibu tuh kakinya juga besar mungkin ya? Karena kan selalu pakai teplek kan. Jadi nggak pernah pakai heels, nggak pernah apa-apa. Terus kakinya kan bukan lebarnya di sini, Bo, kayak ngek gitu loh. Terus gue bilang kayak, ibu, mana sendalnya? Maksudnya sepatunya buat ini. Sakit. Aduh ibu, please dong, please. Cuma 1 jam aja pakai, 1 jam aja. Please, jadi jalan ke situ, abis itu copot deh gitu. Masa datang pakai sendal jepit hitam gitu. Tapi dia mau tuh lo dipakein kebaya ini, Ibu, dan pakai ini dia mau ya. And again, karena gue tahu nyokap gue tuh kan bukan tipe orang yang bling-bling. Jadi gue juga bilang, sampai bridesmaid gue nggak ada ya yang beda sendiri, yang bling-bling. Karena gue harus tekenin gitu. Soalnya Ayu Dewi tiba-tiba suka bling-bling sendiri. Dia bilang, Mama itu. Iya, karena dia bilang. Tampil Ayu Dewi. Bo, masa dia bilang, bridesmaid, ini ya nanti gue kasih bahan ya gitu. Oke, bebas kan gayanya. Aduh, kalau bebas nih agak gawat. Ikutin desain langsung. Terus gitu. langsung gini. Ada pakemnya. Si Ayu bilang, gue boleh nggak bikin di Eddie Betty? Awas lo bikin Eddie Betty ya. Dia baju pengantin. Oh, dia nggak mau kalah. Bener, Ayu Dewi. Gue bilang, awas lo ya. Gue bilang tuh, nggak ada, lo nggak bikin situ. Oke, nggak. Udah semua tidak ada bikin sendiri-sendiri. Gue yang nentuin vendornya, dan gue akan ngomong ke vendornya. 1 desain, tidak ada payet, no payet, dan nyokap gue juga nggak suka payet, jadi ya udah. Jadi tentang hajatan-hajatan busana udah nih ya. Ini gue punya penasaran lagi ya. Yes. Lu kemarin nggak punya pasangan, bener-bener superwoman sendiri segala macam. Terus sekarang punya pasangan, tiap hari harus ada di samping dia gitu. Apa rasanya Lun? Hah? Sebagai orang yang aktif sendiri kan, maksud gue gini ya, sorry kalau misalnya gue ini menurut gue, Luna tuh mau ada laki nggak ada laki, gue nggak peduli, udah terserah ini. Terus sekarang tuh lo harus ada, lo harus melayani, lo nanya mau makan apa, kayak gitu-gitu nggak sih tipe rumah tangga lo berdua?
Enggak lagi. Laporan gitu Kak. Enggak ada. Enggak, sama Kayak lu dia punya ritual, sayang kamu masakin aku sarapan ini gitu. Enggak juga? Enggak. Gue udah tahu masalahnya dia lebih orang rumahan dibandingin gue. Oke. Gue lebih happy-nya adalah gue tahu dia udah ada di rumah. Pokoknya gue udah lebih secure aja gitu. Kalau kemarin-kemarin tuh kan kalau mau ketemu tuh kayak harus janjian dulu apa gitu. Kalau sekarang ya tinggal pulang aja. Hello, hai. Ternyata gitu. dia tuh memang orang rumah, senang di rumah gitu. Pokoknya dia kerja pulang. Dia kerja pulang. Kalau gue kan ya Allah masih jam 5. Ntar dulu deh macet gitu kan. Gitu. Ya Allah, ini satu pencapaian Luna lagi ya. Menurut gue ini keren ya. Apalagi Kak. Apalagi? Oke, jadi Maxim itu pernah bilang kalau Maxim itu belum pernah mengalami dikentutin seorang Luna Maya. Enggak lah. Terus si Maxim itu bilang bahwa Luna Maya itu sosok wanita yang sempurna karena nggak pernah kentut depan dia. Bener, Lun? Dia itu sarkastik. Itu kan ditanya sama si Faisal apa gitu. Pernah udah dikentut. Bo, di bulan kedua gue kenal dia aja, sorry ya gue kentut tuh, prat gitu. Langsung gitu. Lo maksud gue, serah lo mau apa enggak gitu kan? Karena gini, 2 bulan jaim tuh ya, sedangkan aduh gue kan gasi banget ya, aduh nggak usah gitu di mobil aja, supir gue udah kenyang sih, nggak izin nggak apa-apa, tiba-tiba udah buka jendela aja ya, sorry ya gitu. Jadi itu bohong tuh? Bohong, itu sarkastik aja gitu. Apalagi sekarang. Misalnya kalau kita itu kan kalau kentut kan kadang suka angkat pantat. Kan? Kalau Luna Maya seorang cantik gini kalau kentut gimana sih, Lun? Sama aja berarti sama kita juga. Karena kalau nggak angkat kan keteken gitu. Gue tuh dulu suka punya halu-halu ya. Itu kalau kayak artis-artis Hollywood gitu sempurna gitu, kentut apa berak nggak sih dia gitu kan? Kayaknya kan kayak perfect banget kan gitu kan. Terus di rumah kejadian apa lagi yang lo akhirnya lucu? Ya Allah, gue ternyata istri ya gitu apa? Ada nggak pas kalau berdua sama dia? Kalau gue tuh kan orangnya ya, kalau di kamar gue tuh bebas gitu kayak main buka, main apa gitu. Jadi kalau gue number 2 gitu, pup gitu ya, gue nggak tutup tuh kamar mandi gitu. Gue gitu aja. Dia cuma kayak, ngapain kamu pup? Kenapa sih nggak tutup aja pintunya? Enggak, kan biar aku tahu kamu ada di sini, aku di sini. Karena udah terbiasa sendiri, jadi gue gitu. Gue cerita, gue lagi sama pasangan gue nggak usah sebutin ya pasangannya ya. Gue lagi pup, set pasangan gue gini, hei ada orang Betawi kawin, gitu. Dor. Saking tasan lonceng. Kenceng banget. Lun, ceritain dong sedikit tentang pesta yang besok lo bakal buat. Aku sorry banget nggak bisa datang karena aku harus ke Jepang. It's okay. Aku mau ini. Iya dong. Nggak, sebenarnya kan itu kesulit. Gue juga sampai sekarang masih. Ini lo live lagi, bikin live kayak kemarin? Enggak sih. Enggak, oke. Nggak tahu. Nggak tahu. Jujur nggak tahu sih. Lebih kayak gini sih. Kenapa gue sebagian yang di Bali gue undang lagi itu karena gue bingung. Aduh, kalau nggak diundang. Kan kadang-kadang ada yang satu circle nih, misalkan gitu. Yang kan dalam satu circle, gue misalkan lebih deket sama yang ini. Terus kalau yang di Jakarta, gue cuma undang ini, lu pergi bareng. Kan gue nggak diundang. Ya, seru juga. Jadi bingung, ya udah deh gitu ya. Kan toh di Jakarta kan kapasitasnya lebih gede, kan ballroom juga. Terus juga tidak ada sitting table dinner. Jadi kan mingling, bebas, stand up ini gitu. Jadi menurut gue, nggak apa-apa juga gitu kalau over capacity dari yang kita rencanain gitu. Jadi surprise-nya bakal pakai baju siapa nih? Rahasia dong. Tapi gue udah tahu sih Luna bakal pakai baju siapa. Kakak baju. Pokoknya kalau gue taunya kenapa Luna pakai baju siapa karena dia mendadak datang fashion show-nya kemarin. Gue udah tahu. Artis. Daripada baju lo nggak jadi. Jadi itu deal-dealannya biasanya Kak. Kalian tetap nggak tahu kan? Kalian tetap nggak tahu kan? Nah, kenapa juga beliau itu yang aku ini semua tuh karena aku mencoba pakai orang-orang dulu yang sering yang pernah ada di perjalanan lo ya, Lun? Betul. Iya betul. Jadi memang kayak Eddie Betty gitu.
Terus yang akan di ini itu adalah 2 orang desainer yang dari awal karir seorang Luna Maya waktu jadi model, gue tuh sering banget show mereka, sering banget gitu. Dan mereka pasti excited lokasi tanggung jawab ya, kepercayaan dia pasti excited ya. Dan gue juga kayak gini, gue tuh pengen bahwa mereka itu yang dulu ikut membesarkan gue waktu zaman gue modeling juga take part of my career gitu. Lun, ini sebelum kita closing ya, lo ada pesan gak sih buat perempuan-perempuan di luar sana yang seumuran sama lo nih, yang merasa gue harus married atau enggak sih? Kok akhirnya gue bisa ada kesempatan menikah ya? Lu mau sampein apa lo? Kalau gue tuh selalu berpikir gini, untuk menjadikan pernikahan adalah goal dalam kehidupan, gue tidak pernah. Lu udah lewat di masa itu sebenarnya. Dan lagian goal hidup itu nggak menikah aja sih gitu. Jangan jadikan goal menikah itu suatu achievement utama yang paling hakiki gitu loh. Ada banyak goal dalam hidup ini yang perlu kita achieve juga gitu. Nah, gue ngerasa entah kenapa menikah di usia segue ini sekarang itu rasanya benar-benar kayak enak banget gitu. Gue udah tidak merasa akan kayak karir gue udah di puncak di mana ngerasa bahwa I've been there deh. Been there gitu. Jadi gue nggak punya ambisi lagi untuk sampai kayak, aduh pernikahan gue hanya akan menggagalkan ambisi gue gitu. Checklistnya. Gitu. Jadi gue udah ngerasa cukup dan gue udah ngerasa enough dengan apa yang gue rasain. Terutama itu ke perempuan-perempuan yang punya ambisi, yang punya spirit untuk kayak berkarir atau punya mimpi yang pengen dia capai gitu. Dan ternyata nggak apa-apa juga loh ternyata untuk egois terhadap diri sendiri, mengejar mimpi itu, mencapai apa yang kita mau dengan cara bahwa mungkin kalau mengorbankan menikah di usia muda, dan gue ngerasa udah, oh ini next chapternya pas banget ya gitu, dan gue nggak akan nyesel gitu. Dibandingin mungkin waktu gue, ini nggak untuk semua perempuan harus diikutin ya, tapi kalau gue ngerasa mungkin waktu kalau gue nikah di usia gue 20-an atau 30-an awal, amit-amit, mungkin gue akan berpisah. Karena gue punya ambisi gede banget, gue banyak yang mau dicapai. Gue banyak mau dicapai, gue takutnya nanti gue ngerasa nyesel, oh my god gue nikah, gue harus ini, punya anak ini dan itu, dan akhirnya menghambat dan gue jadi kayak punya penyesalan, kan nggak bagus juga gitu. Gue selesai dulu dengan diri gue. Sebenarnya menikah gitu. itu kan sebenarnya kayak kita menjadi teman hidup ya. Iya. Bukan lomba loh ini. Lomba, bukan validasi. Bukan. Ya kan? Dan makanya gue hari ini gue nggak mau nanya, lu mau udah hamil belum? Itu menurut gue pertanyaan yang kesel banget. Karena gue kalau lagi jalan, gue ditanya, Gun, lu hamil, gendut. Gitu kan. tapi ini juga yang boleh gue sedikit bicara di sini ya, kayak masalah yang sering gue ditanyain gitu, kapan nikah, ini selama 20 tahun karir gue itu hampir setiap tahun gue ditanya, setiap ketemu wawancara wartawan itu selalu menjadi pertanyaan, gitu kan. Udah mau is dead ya saya, udah mau. Kalau bahasa Prancisnya tuh muntarsi. Iya. Kan gitu. Muntarsi. Paham kan? Iya. Terus bisa nggak digeser-geser nggak tasnya? Maaf. Oke, thank you. Dan akhirnya kejadian. Udah terjawab nggak ditanya. Ini sekarang nih masalah kapan hamil, kapan punya anak gendut gitu. Dikit hamil ya gitu kan? Iya gitu. Gini ya guys gitu. Maksudnya biarkanlah orang punya timingnya sendiri gitu. Menikah itu juga ada timingnya sendiri. Dan punya anak itu juga butuh kesiapan. Tapi kan bukan berarti lo ya siap-siap aja kalau dikasih, nggak ada masalah. Sebenarnya siap-siap aja, tapi jujur gue menunda. Jujur gue menunda. Dan ini tuh akan menjadi permasalahan. Gila ya, banyak orang yang pengen punya anak, lu nggak bersyukur gitu. Oke, gue menghormati semuanya. Tapi tolong hormati juga keputusan. Ya keputusan kan menikah dia. Kenapa lo repot sih? Bukan gue nggak pernah komen kayak begitu. Lo kenapa? Lo heboh. Soalnya gini Gun gitu, untuk menikah aja gue tuh butuh banyak pemikiran, persiapan. Karena ini gue tuh orang yang mau komitmen gue itu untuk selamanya. Betul.
gue nggak mau salah pilih, gue nggak mau asal ini, komitmen itu. Sama juga punya anak. Gue pengen punya anak di saat gue siap mental, di saat gue bener-bener oke, gue mau tubuh ini mengandung dan mengkonvei nyawa lagi. Gue udah siap pokoknya intinya. Dan jadi sebuah janin yang berkualitas, yang tahu kedua orang tuanya sangat menantikan dan happy. Gue nggak bilang gue sekarang nggak happy apa, tapi gue lagi menikmati proses di mana gue sedang transisi menjadi seorang istri. Gue lagi menikmati itu, gue lagi menjajaki satu sama lain. Gue pengen tahu dong, cocok nggak gue jadi suami istri? Ini aja, maksudnya beradaptasi dan logik aja gitu. Bener. Ya kan? Kalau ternyata baru 2 bulan 3 bulan nggak cocok, terus udah ini mati. Alemkes. Nggak mau dong. Iya. Tapi kalau misalnya dari Maxim sendiri kan dia masih gejolak kaulo muda gitu kan. Dia bisa menerima pertimbangan-pertimbangan lo tuh. Bisa. Dan dia juga berpikir, iya juga kan badan-badan gue ya. Yang ngandung kan kita. Ibu itu harus siap. Kalau dia memang belum mau ya sebagai ini lawan jenis kan harusnya menghargai itu, support itu. Nah, netizen-netizen yang budiman, tolong juga hargai waktu aku. Gitu. Iya kan? Dan aku udah bilang gitu, oke tahun ini gue banyak kontrak yang harus gue jalanin. Film, ya kan? Nah, tahun depan kayaknya gue akan ready untuk move to the next step. Masya Allah. Kita doain pokoknya rumah tangganya sama Maxim, ya kan? Insya Allah benar-benar bisa awet. Yang paling utama adalah bahagia, Lun. Ya kan? Karena kita hidup di pretending life tuh nggak enak banget. Tapi ya harus kan? sehat juga. Sehat juga harus sehat. Apalagi kan pasangan lu beda 10 tahun. Lu jangan tua duluan. Kalau gue lo. Ya udah pasti gue. Maxim capek, lu nggak boleh kalah, Luna. Ya udah pasti gue tua duluan. Cuma kalau masalah tenaga. Gitu. Tapi Kak, ini kan gelar sebagai high quality mature jomblo udah nggak di tangan Kak Luna lagi. Sekarang udah di Kak Igun. Gimana Kak Igun? Kok jadi di gue? Kok jadi jawabannya gimana? Gue kasih tahu nih ya sebelum closing ya. Gue kasih tahu semua yang buat yang nonton. Kalau sampai gua married, lu pada yang nonton pada nggak pada tobat, lu gila ya. Karena nih yang paling utama udah married nih. Ntar kita nikah lah. Salah sama nikah sama dia yang gak jadi apa-apaan. Mau ngapain nikah sama boneka Caki, ya kan? Luna terima kasih banyak ya Luna. Really appreciate lo udah datang ke sini. Salam semua buat keluarga, salam buat Maxim dan customer-customerku tercinta. Semoga kehadiran Luna hari ini benar-benar terobati. Kalian benar-benar bisa tahu jawaban langsung dari apa yang sudah direncanakan di pernikahan Luna pada waktu itu. Thank you banget. Gak tanya-tanya lagi, ya kan? Jadi pastikan selalu nonton Butik Haji Ivan Gunawan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you. Bye.